saya sebagai dosen yang mampunya. Sebelum masuk pada materi perkuliahan, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama, ya, bahwa pertemuan perkuliahan ini akan berlangsung sebanyak 14 pertemuan, ya, dan 2 pertemuan tambahan untuk UTS dan UAS. Oke, dan kemudian untuk mengikuti atau memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan, maka mahasiswa memiliki kewajiban untuk memenuhi presentasi kehadiran itu sebanyak minimal 80% dari total pertemuan. Ya, jadi minimal 10 pertemuan itu harus ikut semua. Selebihnya nanti bisa izin, bisa goib, dan artinya tidak boleh goib melebihi, ya, 3 pertemuan. Ya. Baik, kemudian sistem perkuliahan kita untuk mata kuliah ini, pertama kita menggunakan platform Zoom, ya. Yang kedua platform Google Classroom. Yang tadi linknya sudah saya share, silakan masing-masing bergabung. Ya, Zoom. Ya, yang ketiga adalah grup WhatsApp, ya, yang sudah dibuat oleh Kosmanya. Oke, sehingga ketiga platform tadi diharapkan aktif semuanya. Untuk Zoom adalah untuk pertemuan tatap muka melalui layar. Sementara Google Classroom untuk upload dan sharing materi. Ya, jadi nanti materi akan saya upload di Google Classroom, sehingga untuk kalian yang akses tinggal buka di situ, ya. Sepertinya tidak perlu download, ya, kalau jadi cukup buka di situ kalau hanya untuk membaca, tapi kalau mau download juga bisa. Sementara untuk WhatsApp itu adalah untuk, ya, laporan setelah perkuliahan, ya, laporan kehadiran, laporan, dan seterusnya. Nah, nanti kemudian laporan itu, ya, Kosma diharapkan bisa mengirimkan ke grup WhatsApp kelas ini dan juga ke fakultas. Ya, ada nomornya kan fakultas, ya. Jadi setelah perkuliahan nanti dilaporkan, laporannya kan ada formatnya, lalu ada screenshot, ya, screenshot dari Zoom ini. Nah, nanti dilaporkan ke fakultas, ya, setiap setelah perkuliahan. Baik, untuk Google Classroom ini sudah saya share, sudah saya upload. Pertama RPS. Yang kedua materi pertemuan hari ini, ya, sudah saya upload, silakan bisa diakses. Kemudian selanjutnya untuk referensi, buku pegangan utama kita adalah buku Kaidah-Kaidah Tafsir dari Profesor Salman Harun. Ya, seperti ini. Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Itu yang kelihatan apa itu? Nggak kelihatan, Pak. Nggak ada. Karena background ya, Pak. Cuma tangan doang. Oke. Nah, ini kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas, ya? Ya.
Jelas, Pak. Jadi nanti diharapkan untuk membuat makalah itu dari sini semua. Ya, sementara referensi lain yang ada di dalam RPS itu ya untuk apa bahan tambahan ya, pengayaan materi untuk membuat makalah. Nah, jadi semua di sini sudah lengkap, saya kira ya. Dan sesuai RPS, jadi urutan-urutan dalam RPS itu juga sesuai urutan di dalam buku ini. Mungkin kalau yang apa yang sudah punya atau yang belum punya nanti bisa dicari ya. Nanti kalau tidak atau tidak nemu, nanti kita coba cek di percetakannya ya. Baik, oke. Oke, selanjutnya untuk apa? Untuk perkuliahan Zoom ini ya nanti diharapkan semua mahasiswa itu selalu on kamera, ya. Kecuali jika ada kendala internet jaringan ya. Jadi kalau ada kendala internet nanti silakan chat ya, tulis di kolom chat nama saya ini karena ada kendala sinyal maka saya izin off kamera. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai off kamera tanpa keterangan. Ya. Atau on kamera orangnya nggak ada. Nah, kalau nggak ada biasanya entah kemana ya izin aja. Saya mau kemana gitu kan. Pak ada pacar datang, saya harus ketemu dulu. Tulis aja nggak apa-apa. Ya. Oke ya, jelas ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi. Maaf, sebelum itu, jadi saya akan menyampaikan 2 materi, ya. Nggak tahu apakah bisa selesai hari ini atau pertemuan ke depan. Ya, intinya setelah saya selesai 2 materi, itu nanti tugas presentasi dari mahasiswa. Nah, jadi disiapkan tim kelompok makalah sesuai dengan jumlah yang ada di dalam RPS. Ya, kalau dalam RPS-nya itu pokoknya pas mulai kaidah tentang asbabun nuzul ya, kalau nggak salah ya. Atau nomor ketiga kalau nggak salah ya. Nomor 3 di RPS, nah itu mulai tugas mahasiswa. Ya. Nomor 3, 4, lupa, pokoknya berkaitan dengan asbabun nuzul itulah awalnya ya. Jadi langsung di situ dibagi. Jadi ada berapa jumlah temanya dari mulai nomor 3 sampai terakhir. Silakan dibagi jumlah mahasiswa. Ada berapa orang? Gitu ya. Lalu nanti satu tema akan ditulis oleh berapa orang. Silakan nanti Kosmanya mengkoordinasikan. Baik, jelas ya?
Allahu Akbar. Baik, presentasi saya sudah bisa dilihat. Sudah bisa, Pak. Pak. Baik, kita mulai materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan RPS ya, di dalam RPS disebutkan kita akan membahas lebih dulu hal-hal yang berkaitan dengan definisi. Kemudian ruang lingkup qawaidut tafsir. Kemudian urgensi qawaidut tafsir. Lalu sejarah perkembangan ilmu qawaidut tafsir. Ya, insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Baik, yang pertama, pembahasan yang pertama tentang definisi qawaidut tafsir. Ya. Tentu setiap disiplin ilmu itu memiliki definisinya masing-masing. Ya. Nah, maka qawaidut tafsir ini juga memiliki definisinya secara khusus. Ya. Nah, definisi ini digunakan untuk mengetahui ya batas-batas atau hakikat dari sebuah bidang ilmu. Jadi maka bidang ilmu qawaidut tafsir ini apa sih sesungguhnya gitu kan? Definisi itu kan artinya ya kalau dalam terjemahan pengertian gitu kan. Pengertian itu maksudnya apa? Nah, kan pengertian sendiri juga bermakna macam-macam kan ya. Ya. Pengertian dalam hal ilmu dengan pengertian dalam hal hubungan, nah itu berbeda, ya enggak? Nah, pengertian dalam ilmu itu maksudnya adalah batasan-batasan. Jadi batasan dari qawaidut tafsir itu apa sih, gitu ya? Nah, batasan itu nanti menjelaskan tentang hakikat. Ya, jadi batasan itu akan menghasilkan hakikat. Ya. Jadi hakikatnya ilmu tafsir, ilmu qawaidut tafsir itu seperti ini. Nah, itu bisa didapatkan dari batasan-batasan tadi, ya. Ya, apa namanya? Beda dengan pengertian dalam istilah yang digunakan dalam ya pergaulan atau hubungan, ya. Misalnya ada apa? Cowok kamu bilang kamu nggak pengertian. Nah, itu artinya bukan nggak jelas. Ya. Kalau dalam ilmu pengertian itu adalah jelas, kejelasan. Ya. Jadi dengan definisi itu maka sebuah ilmu itu menjadi jelas. Ya. Tapi kalau dalam hubungan ya bisa jadi jelas juga ya. Umpamanya kamu nggak pengertian. Itu kan maknanya tidak serta-merta kamu nggak jelas ya. Walaupun bisa jadi gitu ya. Tapi itu yang pasti berbeda makna. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kamu nggak pengertian itu memang kadang artinya kamu nggak jelas itu, gitu ya. Nah, maka harus apa? Sensitif dalam memaknai gitu ya. Oke. Nah, maka dalam definisi qawaid itu ada batasan yang atau ukuran untuk mencari batasan itu pertama adalah ukuran bahasa dulu atau etimologi.
atau makna dalam kamus. Ya. Jadi makna dalam kamusnya itu apa? Nah, maka kalau kaidah itu dalam kamusnya itu hiya al-asas, al-aslu. Ya, al-asas wal aslu. Pokok, pondasi. Ya. Nah, maka definisi secara etimologi pokok atau pondasi itu adalah sesuatu yang berfungsi menyangga sesuatu yang di atasnya mayubna alaihi ghairuhu. Ya. Intinya sesuatu yang dia menjadi penyangga. Ya, pokok itu artinya kan batang pohon yang menjadi penyangga dari cabang-cabang, daun-daun dan buah-buah, gitu ya. Ya, pohon tanpa pokok itu, tanpa batang utamanya itu tentu tidak ada daun, tidak ada cabang, tidak ada buah. Nah, itu pondasi atau pokok gitu ya. Artinya bahwa kaidah itu adalah sesuatu yang menjadi inti, ya, menjadi rujukan utama. Ya, kalau dalam ilmu menjadi rujukan utama. Ya. Maka dari penjelasan definisi secara lugawi, secara bahasa itu, kemudian para ulama membuat sebuah apa yang disebut definisi istilahi atau definisi operasional. Alhamdulillah. Tentang kaidah ini. Kaidah ini secara penerapannya apa sih definisinya? Ya, kalau dari adalah definisi secara kamus, secara apa yang ada di dalam kamus, dalam kertas, ya di atas kertas. Kalau definisi istilah adalah definisi dalam penerapannya. Jadi penggunaan ini definisinya apa? Nah, maka kaidah secara istilahi atau operasional itu adalah hukmun kulliyun yang tabiku ala aghlabi juz'iyatihi. Jadi kaidah itu adalah pedoman umum atau aturan umum yang diterapkan pada hukum-hukum yang kecil, yang parsial, yang ada di bawahnya. Ya. Intinya kaidah itu adalah hukum umum, pedoman umum, aturan umum yang memuat berbagai aturan-aturan kecil yang ada di bawahnya. Misalnya, kalian di IIKI ada namanya pedoman akademik. Ya, pedoman akademik. Maka pedoman akademik itu biasanya memuat atau redaksinya itu umum, ya, general, umum, tidak parsial, tidak detail, ya, tidak kasuistis, tapi dia umum. Ya. Walaupun banyak pasal, banyak ayat di sana ya dalam pedoman akademik itu, tapi pada hakikatnya itu umum ya. Walaupun juga nanti menyentuh hal-hal yang detail. Ya misalnya mungkin kalian tidak menemukan dalam aturan pedoman akademik IIKI itu apa? Misalnya dilarang makan menggunakan tangan kiri. Kan nggak ada ya dalam pedoman akademik. Tapi apakah artinya itu tidak diatur oleh pedoman akademik? Ya diatur, tetapi dengan menggunakan redaksi yang umum, ya, redaksi yang general, ya, tidak detail. Di mana misalnya makan dengan tangan kiri itu sudah dimuat dalam pedoman umum, yaitu apa? Berakhlak, menggunakan akhlakul karimah misalnya itu ya. Nah, itu umum kan? Nah, diantaranya memuat tadi makan, tidak boleh makan menggunakan tangan kiri. Nah, inilah qawaid kulliyah, hukum kulli, ya, pedoman umum.
Atau mungkin juga nggak ada di pedoman akademik, dilarang pacaran misalnya. Ya pertama karena ya tidak sedetail itu pedoman akademik mengatur redaksinya ya. Ya dia hanya umum saja ya. Misalnya harus menjunjung tinggi syariat Islam. Ya di antara tentang tadi tentang pacaran gitu ya. Ya jadi tidak dibunyikan secara detail begitu, secara spesifik. Ya karena sudah ada pedoman umumnya. Selain itu juga ya kan juga susah diawasi kan. Kan kita nggak tahu mungkin kalian di asrama nggak pacaran. Tapi di luar ya nggak tahu kita kan. Nah, jadi nggak perlu redaksinya sedetail itu. Karena toh pada akhirnya ya kita nggak tahu. Karena kita tidak mengawasi kalian dari sedalam apa ya namanya. Artinya pengawasan secara umum juga gitu ya, sehingga redaksi pun juga tidak detail gitu ya. Oke. Nah, tadi qawaid. Lalu ada tafsir. Ada qawaid, ada tafsir, masing-masing punya definisi juga yang harus dijelaskan. Nah, namun untuk tafsir ini karena kalian sudah hafal di luar kepala ya. Di luar kepala itu artinya lupa kali ya, sudah di luar kepala, sudah nggak ada di kepala berarti sudah lupa itu ya. Tafsir itu sudah definisinya sudah dipelajari di berbagai mata kuliah, maka tidak saya jelaskan di sini. Nah, maka yang saya langsung ambil adalah definisi gabungan antara qawaid dan at-tafsir itu ketika menjadi satu istilah, maka definisinya adalah al-ahkamu al-kulliyatu allati yatawassalu biha ila istimbati ma'anil Qur'anil azim wa ma'rifati kaifiyatil istifadati minha. Ya, artinya pedoman umum yang dapat membantu dalam mengetahui bagaimana cara memahami makna Al-Quran dan bagaimana menerapkan pedoman tersebut. Ya, jadi intinya qawaid tafsir itu pedoman umum dalam menafsirkan Al-Quran, ya, dan juga bagaimana cara menerapkannya. Nah, intinya ada penjelasan ya bagaimana tentang qawaid tafsir itu. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ruang lingkup qawaid tafsir. Apa itu ruang lingkup qawaid tafsir atau objek dari ilmu tafsir? Objek dari qawaid tafsir. Alhamdulillah. Yang pertama ya ada dua klasifikasi umum ya. Yang pertama semua hal yang berkaitan dengan ulumul Quran itu menjadi ruang lingkup dari qawaid tafsir. Artinya apa? Artinya semua bab dalam ilmu Quran, ulumul Quran itu pasti ada kaidahnya. Misalnya sebabun nuzul atau asbabun nuzul itu ada kaidahnya. Makkiyah Madaniyah juga ada kaidahnya. Qiraat ada kaidahnya. Ma'rifah nakirah ada kaidahnya. Am dan khas ada kaidahnya. Semua ada kaidahnya sehingga untuk memahami asbabun nuzul, makkiyah madaniyah, ma'rifah nakirah, am wal khas, mutlaq muqayyad itu harus memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Ya, jadi itu semua hal tentang ulumul Quran itu menjadi ruang lingkup qawaid tafsir. Kemudian yang kedua tentang ulumut tafsir. Semua hal tentang ulumut tafsir itu juga ada kaidahnya.
Jadi ada tafsir Al-Quran bil Quran. Itu ada kaidahnya. Oke, sebentar ya. Baik, kembali ke ilmu tafsir. Tafsir Quran bis sunnah an-nabawiyah. Itu ada kaidahnya. Tafsir Quran bi aqwalit tabi'in. Ada kaidahnya. Tafsir Quran bil lughah al-arabiyyah. Ada kaidahnya. Ya, tafsir Quran bi bir ra'yi juga ada kaidah. Jadi semua hal tentang ilmu tafsir juga menjadi ruang lingkup qawaidut tafsir. Artinya semuanya ada kaidahnya. Maka setiap hal ini ada kaidahnya. Maka akan sangat banyak kaidah tafsirnya. Ya, bisa ratusan, bisa ribuan bahkan ya bisa jadi. Baik. Selanjutnya urgensi dari qawaidut tafsir. Pentingnya ilmu kaidah tafsir itu apa? Ya. Astagfirullah. Halo. Udah ngantuk nih pagi-paginya. Baik, ya urgensi qawaid tafsir. Yang pertama saya kutip dari Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Beliau berkata bahwa ini saya baca terjemahnya aja ya. Setiap orang harus memiliki pedoman umum atau kaidah yang dapat diterapkan pada kasus-kasus parsialnya supaya dapat membahas sesuatu dengan ilmiah dan adil. Nah, jadi kata kunci dari kaidah tafsir, dari kaidah ini bukan jadi kaidah secara umum dulu ya. Jadi kan semua hal ada kaidahnya ya, semua ilmu ada kaidahnya. Ilmu fikih ada qawaidul fikih. Usul fikih ada qawaidul usul fikih ya. Bahasa Indonesia pun ada kan, dasar-dasar bahasa Indonesia misalnya itu kan juga qawaid ya, dasar-dasar itu kan artinya kaidah juga. Dan itu artinya semua hal memerlukan sebuah kaidah. Ya, sebuah dasar, sebuah pedoman umum. Nah, menurut Syekh Ibnu Taimiyah ini pedoman umum atau kaidah itu membuat kita membahas segala sesuatu dengan secara ilmiah dan adil. Nah, di antara ciri-ciri akademik itu kan, di antara sifat akademis itu adalah ilmiah. Ilmiah itu artinya semuanya punya rujukan, baik dari kitab maupun dari orang, ya. Dan yang kedua adil. Ya. Akademik itu harus adil. Adil artinya tidak boleh
dengan keilmuannya itu digunakan untuk berpihak pada sesuatu atau seseorang dengan cara yang batil, ya, sehingga yang muncul adalah kezoliman, ya, jadi zolim jadinya. Nah, dengan kaidah itu kita bisa memenuhi kaidah ilmiah dan adilnya ini. Ya. Nah, maka dalam tafsir juga sama, dengan kaidah tafsir kita diharapkan nanti hasil tafsirnya itu ilmiah dan adil. Nah, maka nanti kalau kita tahu bahwa ada namanya madzhabut tafsir, mazhab-mazhab tafsir yang cenderung ya membela ya alirannya mazhabnya itu juga mungkin bisa jadi karena tidak menggunakan kaidah. Atau mungkin ya punya kaidah sendiri gitu ya. Kaidah nanti kan juga subjektif kan, artinya juga kaidah juga ternyata bermazhab gitu. Ada mazhab juga tentang kaidah. Nah, itu juga lebih. Tapi intinya masing-masing punya kaidah, punya pedoman sehingga diharapkan semuanya bisa berjalan secara ilmiah dan adil. Sementara menurut Az-Zarkashi, urgensi qawaid tafsir itu adalah kaidah tafsir itu seperti peta, ya. Jadi untuk menguasai sebuah keilmuan kita perlu yang namanya pemetaan, peta atau roadmap, peta jalan. Ya, kamu mau ke suatu tempat harus tahu petanya dulu supaya apa? Tidak tersesat, ya, sehingga bisa menguasai wilayah itu. Ya. Kamu mau menuju menuju kemanapun lah ya, mau menuju kemanapun, mau masuk ke wilayah apapun, ya, termasuk kamu mau masuk ke hati calon pasanganmu, itu juga perlu kaidah, perlu peta, ya. Jangan sampai tersesat, ya, di belantara hati laki-laki yang enggak jelas. Wah. Kayak harus tahu petanya dulu, punya kaidahnya, gitu ya. Ini kuliah saya ini nggak cuma tafsir aja nih ya, juga kehidupan nanti, wah, gitu ya. Oke, jadi intinya dari Az-Zarkashi, kaidah itu menjadi peta jalan. Nah, bagi beliau peta pun atau kaidah umum itu atau pedoman umum itu satu hal ya, atau pintu pertama. Tapi kemudian ada langkah kedua yang juga harus diketahui. Selain qawaid ammah atau pedoman umum, itu juga harus mengetahui rincian-rincian atau ulum tafsiliyah, pengetahuan yang terinci tentang objek yang akan kita kuasai atau tempat yang akan kita tuju, ya, atau cowok yang akan menjadi pelabuhan hatimu. Waduh, gitu ya. Harus tahu juga, jangan cuma hanya petanya saja, tapi juga harus tahu kedalamannya, menguasai betul. Ya, maka ilmu itu tidak selesai 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, enggak selesai. Ya, sesuai dengan apa itu? Alala tanalul ilma illa. Nah, di antaranya kan tulis zamanin. Karena kita harus mengetahui betul rincian-rinciannya itu, ya. Satu daerah kita harus tahu betul ada jalan yang di sana berbelok, belokannya tajam, maka kita harus bagaimana? Hati-hati jangan sampai ya mengalami kecelakaan karena kita tidak menguasai jalan. Ya. Sama dengan hati calon pasangan, harus tahu di mana dia belokan yang tajam, belokan yang berbahaya. Nah, kalau nggak tahu nanti terjebak dalam apa itu istilahnya. Ya. Nah, intinya supaya tidak mengalami jebakan-jebakan yang berbahaya, maka harus menguasai apa yang disebut dengan qawaid ammah. Apalagi pada harus pakai headset, ambil dong, Pak.
Gue capek halo. bolak-balik ngomong berapa kali. Kenapa? Nggak, masalahnya ini harus itu loh, on-cam. Iya, bentar, maaf Pak. Nelvi. Apa itu? Nggak Pak, lanjut Pak. Oke ya, jadi menurut ajar kasih ada dua hal yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin menuntut ilmu. Yang pertama, hukmun kulliyun, ya, yang menjadi pedoman umum tadi, menjadi peta jalan. Yang kedua, tafsili, ya, tafsili. Hukum kulli atau qawaid ammah itu, qawaid itu membuat apa? Membuat kita menjadi menjadi semangat gitu kan. Karena penasaran kan, oh misalnya kita tahu peta jalan nih kan, jalan di mana, misalnya di Jakarta, oh ada jalan ini, jalan itu gitu ya. Itu kan kita menjadi, ketika melihat sebuah peta kan kita penasaran dan semangat. Oh di sana ada mall, di sana ada apa, kita semangat kan dan penasaran. Itu kalau menggunakan peta. Sehingga jiwa kita menjadi jiwa petualang, ya. Tatasawuf, sangat sangat ingin tahu gitu kan. Dengan melihat kaidah umum. Tapi dengan pengetahuannya rinci itu kita menjadi tenang jiwanya. Karena apa? Karena kita sudah menguasai seluk-beluk dari kota tersebut, ya. Oh di jalan ini ada aturan ganjil genap, sehingga kita tidak was-was terjebak gitu kan, karena sudah tahu dulu, ya. Tapi kalau nggak menguasai rincian peristiwa-peristiwa rincinya, ya kita biasanya terjebak tuh, tahu-tahu masuk pada jalan ganjil misalnya, ketika kita menggunakan kendaraan genap atau sebaliknya, ya. Atau jalan satu arah dan seterusnya, atau jalan yang kan ada tuh yang jam berapa itu boleh masuk, ya dulu pakai apa itu istilahnya itu ya, lalu jam berapa nggak boleh masuk. Nah itu kan rincian seperti itu harus tahu juga itu ya. Jadi itu fungsi atau urgensi dari qawaid tafsir. Maka sama dengan tafsir, dalam tafsir itu juga banyak sekali cabang-cabang yang kalau kita tidak menguasai petanya, pedoman umumnya, nah kita rentan akan tersesat dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Tentang perkembangan ilmu qawaidut tafsir. Oke, sebentar ya. Ada pesan yang harus direspon nih. Ya Pak. Baik, kita lanjutkan perkembangan ilmu qawaid tafsir. Kaidah tafsir, ilmu tentang kaidah tafsir ini mengalami perkembangan yang dinamis, ya. Berubah dari masa ke masa. Namun kalau kita bicarakan bagaimana sih awal mula dari qawaid tafsir ini,
Apakah dia langsung begitu saja menjadi sebuah disiplin ilmu atau tidak? Nah, maka di sini bisa kita ikuti ya. Pada abad 2 Hijriah, ilmu qawaidut tafsir ini masih menjadi bagian dari pembahasan tentang ilmu takwil. Nah, ilmu takwil sendiri berkembang pada abad 2 Hijriah. Namun dalam konteks perdebatan terkait ilmu kalam ya. Aliran-aliran dalam Islam ya, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah itu. Nah, saat itu yang paling banyak atau yang sedang ngetren pembahasannya adalah ilmu takwil. Nah, kaidah tafsir ini menjadi bagian dari ilmu takwil ini. Ya. Di mana dalam menakwilkan mereka kemudian para tokoh, para ilmuwan yang berdebat itu melahirkan atau menyimpulkan beberapa kaidah tafsir. Nah, khususnya dalam ayat-ayat mutasyabihat ya. Misalnya yadullahi fawqa aydihim. Nah, maka muncullah kaidah bahwa setiap ada ayat yang menyebut zat Allah, nah itu dimaknai sebaliknya gitu ya. Nah, sehingga kaidah tafsir yang muncul pada abad ini itu yang lahir dari para ulama ilmu kalam. Baik, kemudian pada abad selanjutnya yaitu yang ketiga Hijriah berubah lagi trennya ya. Tren atau yang berkembang pada itu adalah ilmu fikih saat itu. Ya, sehingga kaidah-kaidah tafsir ini lahir atau dilahirkan oleh para ilmuwan fikih semacam Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, itu juga memuat jadi ilmu-ilmu fikih apa kitab-kitab ilmu fikih dan kitab-kitab ilmu usul fiqh itu memuat juga kaidah tafsir. Nah, tentu konteks kaidah tersebut disesuaikan dengan keperluannya yaitu untuk apa? Istimbat ahkam fiqhiyah. Ya, jadi kaidah-kaidah yang tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam, ayat fikih. Lalu pada abad selanjutnya, mulai abad keempat sampai 6 Hijriah, kaidah-kaidah tafsir ini baru muncul di kitab-kitab tafsir. Ya. Nah, kemunculannya pada kitab tafsir ini pun juga belum menyeluruh, tapi baru ya pada muqaddimahnya. Ya. Pada muqaddimahnya itu para penulis kitab tafsir ini menjelaskan bahwa dalam hal menafsirkan ayat ahkam saya menggunakan begini-begini. Nah, itu adalah bagian dari apa? Kaidah tafsir. Gitu ya. Lalu ada pula nanti kalau At-Tabari itu biasanya beberapa dalam penafsirannya juga masih menjelaskan kaidah tafsir, ya. Bukan hanya di muqaddimahnya, tapi juga dalam kaidah tafsir. Nah, maka kitab-kitab inilah yang kemudian banyak memuat beberapa kaidah tafsir. Nah, lalu pada abad ke-7 barulah kemudian banyak ulama yang secara khusus menerbitkan kitab yang khusus untuk apa? Qawaid tafsir. Jadi setelah perjalanan hampir ya 700 tahun ini baru lahir qawaidut tafsir. Ya. Nah, inilah kemudian yang kita gunakan sekarang ini adalah rangkuman dari berbagai referensi yang lahir dari abad 7 sampai sekarang. Ya. Sudah habis. Jadi itu kira-kira bagaimana sejarah perkembangan ilmu kaidah tafsir.
Ya, ini pertemuan pertama kita sebagai pendahuluan. Jadi nanti setelah ini tolong segera lihat RPS-nya di Google Classroom itu. Lalu Kosma membagi kelompok untuk tugas makalah. Nah, nanti pada pertemuan ketiga atau keempat ya, nanti sudah mulai dari mahasiswa yang presentasi, gitu ya, sesuai dengan tema yang ada di dalam RPS. Baik, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Saya buka pintu seluas-luasnya. Afwan, Bapak. Berarti minggu depan langsung presentasi ya? Kita lihat besok ya. Saya masih ada satu materi. Kalau materinya panjang sampai selesai, nggak ada waktu, ya minggu depan lagi. Tetapi disiapkan dulu. Kelompok pertama harus siap dulu ya. Berarti Bapak Seandainya kelompok minggu. sesuai Kenapa? RPS. Kelompoknya berapa? 12 atau 13? Sesuai RPS kalau nggak salah 12 ya. Coba dihitung di mulai asbabun nuzul sampai terakhir itu ada berapa tema. Nah, itulah dibagi jumlah kelompoknya. Baik, ada pertanyaan nggak? Pak, mohon maaf. Pak, perkenalan, Pak. Perkenalan? Iya, Pak. Kamu belum kenal? Belum. Ya, oke. Perlu dibuatkan PowerPoint nggak ini? Enggak. Boleh, Pak. Oke. Ya, nama saya Muhammad Azizan Fitriana. Asli dari Bantul, Yogyakarta. Tapi sekarang sudah tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Oke, saya bergabung dengan 2015. Jadi baru 6 tahun ya. Baru 6 tahun. Nah, sekarang saya diamanati menjadi Direktur Program Pasca Sarjana IIKI Jakarta. Ya, jadi nanti setelah selesai kuliah S1 silakan lanjut di Pasca Sarjana IIKI Jakarta ya. Di S2-nya. Oke, dan saya alhamdulillah pendidikan S1, S2 dan S3 semuanya di Sudan. Ya. Sudan itu di mana ya? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Itu negara di sebelah timur Mesir. Ya, jadi bukan di Mesir saya, tapi nyasar gitu ya. Pengennya dulu ke Mesir tapi nggak kesampaian. Akhirnya nyasar ke Sudan. Karena nyasar dan sudah kadung nyasar ya sudah kerasan di sana sampai 14 tahun. Dari S1 sampai S3 itu saya 14 tahun ya di Sudan. Jadi hampir separuh umur saya itu di luar negeri ya. Hampir Cari separuhnya. istrinya gimana, Pak? Kenapa? Enggak, Pak. Kenapa itu nanya nggak jelas? Enggak, Pak. Lanjut. Emang nggak jelas orangnya, Pak. Bukan suaranya, pertanyaannya nggak jelas. Oh, nggak jelas, Pak. Wah, Pak. Lanjut, Pak. Oke ya, jadi saya baru lulus itu tahun 2014.
lulus S3, kemudian barulah pada tahun 2015 saya bergabung menjadi dosen, ya, dosen di IIKI Jakarta. Lalu pada tahun 2016 saya diamanahi menjadi 2015 itu saya diamanahi menjadi ketua LPPI IIKI Jakarta, Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Kemudian 2016 diamanahi menjadi ketua program studi, program magister ilmu Al-Quran dan Tafsir, pasca sarjana IIKI Jakarta. 2016 itu ya. Lalu kemudian 2018 saya diamanahi menjadi direktur program pasca sarjana IIKI Jakarta. Ya, jadi itu ya. Jadi apa itu sekelumit dari saya. Semoga ada manfaatnya. Baik, ada cukup ya kira-kira ya perkenalannya ya. Insya Allah Pak, cukup Pak. Bapak. Ya, silakan. Bapak, maaf banget Pak, panggilannya Bapak Azizan, Bapak Muhammad, atau Bapak Fitriana? Bapak Azizan. Silakan panggil apa aja. Yang penting jangan panggil sayang ya. Oh ya. Ya siap Pak, tidak berniat kok. Sering dipanggilnya Pak Azizan aja ya. Baik Pak. Oke, ini saya juga lagi nyari apa, lihat-lihat layar ya, nama kalian satu persatu. Jadi kenalannya ya lihat ini saja ya. Kalau ditanya satu-satu nanti kelamaan ya. Oke, kita sampai jam berapa nih kalau jam kedua ini? Sampai jam 11, Pak. Jam 11. Oh, masih lama ya? Ini udah mau habis waktunya. Oke, tapi saya karena ada acara, jadi saya tadi buru-buru sebenarnya. Agak buru-buru. Tadi saya di kelas satunya itu penjelasannya agak lama ya, walaupun banyak intermezzonya ya. Tapi kalau tadi langsung saya to the point materinya, apa namanya, sehingga cukup cepat ya. Tapi saya jam 10:30 saya harus menuju ke suatu tempat ya, jadi saya memang tadi agak saya percepat. Baik, ada pertanyaan lagi soal materi atau soal pribadi, silakan. Ini oke, ini ada yang ini enggak? Emang benar-benar nggak ada yang di asrama ya ini? Dari rumah masing-masing ya? Iya. Oke. Tapi kalau secara ini kalian semester 5. Semester 5 itu kalau seandainya nggak pandemi itu sudah masih di asrama atau sudah harus keluar itu? Sudah harus keluar, Pak. Pak yang di asrama pengurusnya. Yang masih hanya pengurus ya? Organisasi di asrama. Oh, jadi memang kalau di semester 5 itu biasanya sudah keluar dari asrama gitu ya? Iya, biasanya buat anak baru, Pak. Oh iya, iya. Ya emang harus begitu supaya tidak kelamaan di asrama ya. Kalau kelamaan di asrama susah nyari jodohnya nanti. Ya kan di asrama mulu.
Oh, enggak juga ya? Oh, walaupun masih di asrama masih Di jalan. bisa ini ya, tebar pesona gitu ya, di luar ya. Oke. Terus nih yang paling jauh di mana nih? Coba. Yang paling jauh di mana? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi? Khadijah, Ada? Khadijah, Pak. Paling jauh. Khadijah di mana? Mesir, Pak. Di Mesir? Enggak, Serius? enggak Pak, di Arab dulu Pak. Oh, dulu. Sekarang di mana? Sekarang lagi di Bekasi. Yang paling jauh itu Jelita Pak, lagi di Turki. Serius, Jelita? Iya, Pak. Serius. Pak, betul. Pak. Oh, di Turki. Iya. Oh, apa? Betapa dia nggak mau balik-balik. Enggak sedang wisata atau itu yang program itu? Apa? Apa itu yang pesantren itu loh? Bukan, Pak. Itu Ini bukan? mah pribadi aja. Karena kan kakak saya Oh. kenal sama orang sini, jadi saya mesti tinggal sementara di sini juga. Belum Oh, pulang. gitu. Iya. Ya, sekali lah itu apa namanya kan ada program itu apa yang tahfidz itu? Apa namanya? Program tahfidz apa ya, Pak? Yang kerjasama Indonesia itu loh. Biasanya ada tukar Sulaiman, ya. pelajar. Sulaimania. Ya, ya. Ya, biasanya emang ada. Oh, tapi kamu nggak ikut itu ya? Enggak, Bukan ya? enggak, bukan. Oh. Oh, beda ya, anak sultan beda lah ya. Amin. Ya Allah. Oke, ya semoga tetap sehat ya dimanapun semua ya. Bapak juga sehat-sehat. Amin. Baik, kalau cukup kita tutup dulu ya. Kita sudahi gimana? Sehat. Baik, Pak. Baik, kita ketemu lagi minggu depan dan sampai di minggu depan semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dan semoga yang kita pelajari setiap pertemuan selalu memberikan tambahan ilmu, memberikan ilmu bermanfaat yang berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Tolong Kosmanya laporannya ya. Ya, Pak, siap. Laporan sama screenshot dari dari Zoom ini dikirim ke grup. Oh, Ke iya. grup aja, grup. Dan juga dikirim ke FUD ya. Ya, Fakultas. udah setiap minggu biasanya, Pak. Setiap minggu. Oh ya, oke. Tiap minggu. Iya. Ya, Hasilnya baik. bentuk Word aja atau bentuk chat juga? Di chat aja kali ya. Oh, chat. Baik, Pak. Ya, ya. Oke, makasih semuanya. Saya live dulu ya. Pak, Iya, Pak. terima kasih Pak. kembali Bapak. Ya, Menjalani Assalamualaikum. aktivitas Bapak. Waalaikumsalam. Halo Pak Mamsia. Seperti yang dulu, Pak.